حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي بنية التعلم والتعليم والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا صاحب هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن محمد الحداد فاعلم جميع سادة الأنبياء العالمين خصوصا صاحب مولد الحبسي الأبي علي بن محمد بن حسين الحبسي وجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ولإماماتنا وأموات المسلمين عما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 89 baris akhir. Wa'lam anna rizqa muqaddarun wa mabsuutun. Faminal ibadi man wusita lahu wa wusi'a alaihi wa minhum man duyyiqa alaihi wa qaddara. Hikmatun minallah. Fa in kunta ayyuhal muridu minal muqaddari alaihim fa 'alaika bis-sabri war-ridha wal-qana'ati bima qasama laka rabbuka. Wa in kunta minal muwassa'i alaihim fa asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yadika wasrif ma baqiya fi wujuhil khairi wasubulil birri. Kama qala radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat hidayah kepada kita sehingga kembali kita dapat berhadir di majelis Miftahul Jannah dengan rutinan kita setiap Sabtu siang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita agar bisa selalu hadir di tempat-tempat kebaikan dan bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam dan ketahuilah anna rizqa sesungguhnya rizki atau pemberian. Rizki itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, muqaddarun sudah ditentukan. Ya, muqaddarun sudah ditentukan. Wa maqsumun dan sudah dibagi. Sudah ditentukan dan sudah dibagi. Faminal ibadi dan daripada hamba-hamba Allah man wusita lahu wa wusi'a alaihi, ada yang dia tadi itu diluaskan dan dihamparkan baginya rezekinya, besar rezekinya, diluaskan rezekinya oleh Allah. Ada daripada hamba Allah. Wa minhum dan di antara mereka juga dari hamba-hamba Allah man duyyiqa alaihi wa qaddara. Ada yang mereka itu disempitkan rezekinya oleh Allah dan dibatasi rezekinya oleh Allah. Jadi ada dua berarti. Allah memberi rezeki bukan yang lain. Siapa yang beri rezeki?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu." Allah berfirman. Di sini ulama mengatakan ada 3 kalimat tauhid, kalimat yang menguatkan di sini. Apa? Yang pertama harfu inna. Inna kalau dalam ilmu nahwu itu artinya sungguh-sungguh. Ujar Allah apa? Sesungguhnya Allah. Habis itu ditambah dengan huwa. Huwa itu jumlah ismiyah, artinya tauhid 2. Ya. 2 kali Allah mengatakan sudah. Ya Allah, benar-benar Allah yang memberi rezeki itu Allah. Fa innaha tufid takkid, sesungguhnya itu memberikan makna takkid juga. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daripada inna, kemudian huwa, kalimat huwa dhamir itu juga merupakan kalimat takkid. Begitu juga jumlah ismiyah yang ada di dalamnya itu bermakna takkid. 3 kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Artinya apa? Benar-benar memberi rezeki itu adalah Allah. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah, tidak ada daripada satu pun makhluk Allah yang melata, yang hidup di bumi, kecuali semuanya diberi rezeki oleh Allah. Ya? Semuanya diberi rezeki oleh Allah. Manusianya, binatangnya, tumbuhannya, semua diberi rezeki. Rata yang memberi rezeki adalah Allah. Jaminan dari Allah. Asal hidup di buminya Allah aja, pasti yang memberi rezeki adalah Allah. Dan ditanggung semua sudah oleh Allah. Kalau ditanggung masih cemas kah kada, Bu? Lawan masalah rezeki masih cemas kah kada? Sudah ditanggung, sudah ditakdir, sudah ditentukan, sudah dibagi. Pembagiannya ada 2. Ada yang melimpah ruah rezekinya, dan ada yang dia tadi disempitkan rezekinya oleh Allah. Jadi bilanya kita tuh bingung masalah rezeki, boleh kan ke sini. Ya? Allah yang memberi rezeki. Tidak ada yang lain. Dan rezeki Allah itu sudah ditentukan, sudah dibagi. Berarti kalau sudah ditentukan, sudah dibagi, sisa ngambil yang ada di piring masing-masing aja lagi. Ya, nggak bisa ngambil piringnya orang lain. Nggak mungkin tertukar rezekinya satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya pasti berbeda. Adalah yang sama. Ada yang diberi orang kamar cek, ya pasti ada bedanya. Ya lah. Tahilalatnya merasa penting lain. Pasti berbeda. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk Allah. Kenapa? Karena itu sudah ditentukan, dibagi, ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 bagian sisa, kita melihat dalam perjalanan kita ini tadi menuju kematian kita, ini kan bakal mati semua nih. Ya. Menuju jalan kematian kita ini, kita melihat ada yang diluaskan rezeki, ada yang disebutkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat. Fa in kunta ayyuhal murid. Nah, ini nasihat dari Habibullah Al-Haddad. Jika kalian, kata Habib Abdullah Al-Haddad, wahai para murid, termasuk daripada minal mugaddari, daripada orang yang disempitkan rezekinya, pas-pasan. Ya, dapat aja lebih kada tapi banyak, artinya ya standar aja, menengah ke bawah ya kita ya, menengah ke bawah atau ke bawah sama sekali. Ya, memang sempit rezekinya. Fa'alaika bis-sabri, maka jasidin banyak sabar. Berarti kita lagi diuji oleh Allah lewat rezeki. Ya, lagi diuji Allah lewat rezeki. Sabar. Mati dulu. Jangan tapi menghayal burger. Mun ada iwak karing pedanya dulu dimakan. Nah, diuji Allah dengan kesempitan rezeki seadanya, ya adanya syukuri sudah, ya sabar, waridha dan ridha, ya
Ritual itu apa dari kita? Terima. Terima. Wal qanaati, dan qanaah bima qasama laka rabbuka, dengan apa yang telah dibagi oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup. Qanaah itu merasa cukup. Wa in kunta minal muwassa'i, dan jika kalian itu termasuk orang yang muwassa', mendapatkan rezeki yang melimpah, artinya menengah ke atas dapat rezeki. Nah, ini sama. Ya, dari menengah ke atas, artinya asal berucap aja dapat. Artinya asal berucap aja dapat kawak, dapat rezeki yang lebih. Maka ujiannya pada sabar kan? Ada perlu sabarnya nih. Fa'asyid kifayataka, yang beliau, maka gunakanlah kemampuanmu tadi, ya, dengan kecukupannya kamu saja, ya. Apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita kerjakan, ya udah itu aja. Wa khudh hajataka, ambil kelebihan rezeki kita tadi untuk hajat dan kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Ya bajunya sesuai kebutuhan, ya kendaraannya sesuai kebutuhan. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Seandainya butuh cuma motor satu, ya sudah beli satu. Oh, misalkan ada anak lagi mau dibelikan motor, ya ada duit, belikan motor. Ya, artinya sesuai kebutuhan, terus sambil menyetok banyak-banyak motor. Ya. Gudang mobil, koleksi mobil, koleksi motor. Nah, berlebih-lebihan tidak usah. Khudh hajatak, kata beliau, ambil sesuai hajat dan kebutuhanmu saja. Mimma fi yadika, apa yang engkau miliki daripada tanganmu, artinya apa yang kita miliki dari harta kita, ambil sesuai hajat. Wasrif ma baqiya, kemudian gunakanlah ma baqiya, apa yang tersisa. Sudah hajat, sudah kebutuhan sudah, apa sisanya tadi? Fi wujuhil khair, ambillah, gunakanlah untuk jalan kebaikan. Misalnya, dunia kecukupan dah, ada kurang tuh. Artinya sudah nyaman aja jalan di dunia, tidak usah lagi berlebih-lebihan. Ya, sisanya apa? Menjalankan hartanya, rizkinya tadi kepada kebaikan. Memikirkan apa? Bekal kesan akhirat. Ya. Wasubulil birri, dan jalan kebaikan. Ya. Arah dasarnya kebaikan dan jalan kebaikan. Ya. Nah, ini macam-macam kebaikan itu. Makanya dalam Al-Quran disebut fastabiqul khairat, berlombalah dengan kebaikan, berlomba macam-macam nih. Ada yang berlomba menyantuni anak yatim, ada yang berlomba tadi membantu orang fakir miskin, ada yang berlomba tadi membangun masjid, ada yang berlomba tadi mengadakan ibarat maulid Nabi misalkan. Ini dalam kebaikan semua. Ya. Maka ketika dia menggunakan daripada harta yang lebih daripada kebaikan, berarti dia sudah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pelajarannya pertama, kita harus yakin, benar-benar tanamkan dalam hati kita bahwasanya yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Karena ada yang lain. Ya. Kayak apa aja kita tadi itu, tetap yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga, dan yang mentakdirkan membagi itu sudah dari Allah. Itu tanamkan dalam hati. Jadi kita kada gelisah dengan masalah rezeki. Ya. Nah, dikatakan di sini ya, ada imam masjid. Orang ini imam masjid, dalam kitab ini disebutkannya li ba'dil musallin. Jadi dia menjadi imam di satu masjid. Kemudian dia berkata kepada orang-orang yang sholat di belakangnya, lawan makmumnya tadi tuntung sembahyangan,
sebelum sembahyang, imam masjid ini bertanya kepada orang-orang yang mau sholat. Apa ujar imam masjid tadi? Min aina ta'kul? Engkau dapat makan dari mana? Hanya sekedar pertanyaan saja. Artinya, bahwa kami sembahyang kadang alihlah karena mencari rezeki, menghadir ke majelis ini nak ada tertunda kah? Ada sulit ya, akhirnya kena rezeki ya. Ditinggalkan tadi, gawian ditinggalkan hadir ke majelis, gawian ditinggalkan sembahyang di masjid. Faqala, kemudian ada sebagian daripada makmumnya menjawab, ya Syekh, kata dia. Wahai Syekh, wahai orang tua imam masjid, isbir hatta uqidas shalah allati shallaituha khalfaka. Nah, Anda tahu kan jawabannya? Jar makmum tadi. Rupanya keisian makmum, si imam tadi makmumnya orang ahli tauhid, orang mengerti kalau rezeki itu datangnya dari Allah. Apa jadinya jawabannya? Sabar dulu wahai imam, ya. Sampai aku ulang semua sholat yang mana aku menjadi makmummu. Nah, aku mengkodoi sholat dulu nang selama ini aku jadi makmum pian. Yalah. Summa ujibu. Setelah itu baru aku jawab nanti pertanyaan pian. Rizki itu datangnya dari mana? Dari mana? Ulun ulangi dulu sholat mengkodo dulu ulun. Kenapa semalam imaman lawan pian? Ya. Kenapa? Dikatakan di sini di annaka syakkun fil rizq, karena bahwasanya pian itu ragu dengan rezeki datangnya dari Allah. Wa syakkun fihi fil razzaq wa huwa kufrun, meragukan daripada rezeki itu datangnya dari Allah itu adalah sifat orang kafir, bisa keluar dari Islam. Nah, jadi jawabannya jadinya apa? Betakun rezeki datang dari mana? Hadang dulu. Yang semalam jadi imam berapa lawas, ulun mengkodoi sholat tak ada, ulun jadi makmum pian. Kenapa? Pian masih ada yakin lagi ternyata bahwa nama bari rezeki itu adalah Allah SWT. Nah, ini penting benar nih tanamakan. Ini besar godaannya di sini, boy. Nah, besar godaannya kadang goyah kita ini kada yakin. Nah, apalagi sudah mempengaruhi kendaraan mobil lawan Cina itu. Ada yakin lagi sudah, artinya kurang keyakinan. Kadang diuji, bukan kadang tidak mengatakan orang yang mengerti itu kurang yakin, bukan. Artinya kadang mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Seakan-akan bermainlah daripada nafsu dan syaitan yang ada di pikirannya, yang meragukan kepada keimanannya bahwa rezeki itu datang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita benar-benar kita meyakini pertama rezeki itu datang dari Allah dan sudah dibagi oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembunyi kayak apakah kalau Allah hendak menjulungi dapat aja. Lepas di sini dapat di sini ya. Kalau sudah sampai waktunya sudah. Ya itu memang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jodoh kayak itu juga. Ya, kalau sudah datang jodohnya, biar kada mau kawin tetap biar memilih yang bungas kalau jodohnya yang jelek ya jelek. Biar tadi itu apa namanya jelek dia tadi. Kalau memang jodohnya ganteng atau cantik ya sudah dapat jodohnya yang cantik, ganteng dan cantik. Ya. Banyak orang semacam ini. Ya. Bahkan yang beda agama aja kadang ya. Beda agama saja bisa menjadikan mereka menjadi satu agama, menjadi mu'allaf ya. Karena sebab apa? Sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu. Dulu diceritakan ada seorang seorang miskin, orang yang miskin dengan kehidupan seadanya. Cuma orang ini memiliki keyakinan dan himmah yang sangat kuat. Nah, diisi keyakinan lawan semangat yang kuat orang ini. Gawiannya sama seperti orang-orang yang ada di bawahan. Suatu ketika seorang pemuda ini ya bercengkerama sama kawan-kawannya.
Tentang apa? Tentang masalah perjodohan. Ya, masalah perjodohan. Akhirnya kawannya tadi itu berkata lawannya, bajar kawannya, di sana itu ada satu perempuan yang sangat cantik. Gak ada yang melebihi kecantikan dia. Gak ada yang terhormat daripada dia. Jadi jangan kawan nih, siapa bilang? Tahu ya, aku ini menaklukkannya. Kawan nih pulang berisi keyakinan aja, modal keyakinan, ya, modal semangat, modal keyakinan, harta kadada, tampang kadada. Akhirnya apa? Kawan mahabarakannya itu jadinya siapa? Tunjuk. Nah, pembiniannya sini aku yang menundukkannya. Dan kawan ini pulang, walaupun pembiniannya tunduk lawan Ikam, belum tentu Ikam bisa menundukkan ayahnya. Abahnya pulang belum tentu mau menundukkan. Ya, kenapa? Anak raja sekalinya. Dia rakyat jelata, gawian seadanya, muka seadanya, hendak lawan anak raja. Mana berduit, sugih raja punya istana, anaknya cantik, putri raja. Jadinya tetap jadinya pedomannya apa? Himmatur rijal tahdimul jibal, pedomannya. Jadinya keinginan dan semangat seorang laki-laki itu bisa meruntuhkan gunung yang kokoh. Karena lakian ini tadi adalah menhandak jadinya bahasanya ngomong lagu itu, walaupun laut akan diseberangi, gunung akan kudaki, jadinya tadi. Nah, basic keyakinan. Kalau sudah sampai jadinya jodoh itu dari Allah, maka kalau ini memang jodoh dapat. Akhirnya sudah datang berapa hari menunggu bisa bertamu lawan raja, dihadanginya kada keluarnya sampai bertamu lawan raja. Bertamu lawan raja apa gerang raja ikan anak apa gerang. Jadi kada memulihkan ini. Jadi jadinya ulun raja hendak lawan anak pian, ulun hendak melamar anak pian. Hendak melamar anak pian. Kayak apa dapat supaya ulun ini kau menjadi menantu pian? Apa syaratnya? Wah, ujar raja, syaratnya kada banyak, khusus bisa Ikam. Apa syaratnya? Ujar raja, aku minta mutiara seember. Bila Ikam kau membawa mutiara seember, aku julung anak Ikam dan aku terima Ikam sebagai mantu. Cuma pemuda ini tadi sudah himmatur rijal tahdimul jibal tadi. Ya, jadinya semangat seorang pemuda itu bisa meruntuhkan gunung. Ulun terima syarat dari dia. Ulun bawa kena mutiara seember, ulun bawa ke hadapan dia. Tapi sesuai janji dia, bila ulun bawakan, dia menerima ulun sebagai menantu dia. Siap juga raja. Sudah ada syaratnya. Sudah aja. Boleh ke rumah pemuda ini buat memodal apa? Kan memodal apa? Memodal gayung lawan ember. Boleh ke rumah membawa gayung lawan ember. Turun ke mana? Ke pinggir pantai. Ke pinggir pantai. Kemudian dia cibuk air tadi dengan gayungnya dimasukkan ke ember. Diambil, disiram lagi. Terus dicibuk dibuangnya banyu laut teh. Jadi nang kawan dari betakun hendak apa jam ujarinya, aku hendak mengambil mutiara yang ada di dalam laut ini dengan cara laut ini akan aku keringkan ujarnya. Ayo dia hendak dikeringakannya laut. Pemodal gayung lawan luar biasa. Menjadi kita wah ini bisa kegilaan. Cuma ini berdasarkan mujur yakin rezeki datang dari Allah, ketentuan dari Allah. Dicibuk terus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa khawatir kepada ikan-ikan yang ada di lautan ini. Melihat daripada semangat orang ini, Allah memberikan rasa khawatir kepada ikan-ikan seluruhnya yang ada di dalam laut. Makhluk Allah Ta'ala juga dibuat Allah Ta'ala gelisah. Jadi iwak pada iwak papanderan musia karing mujur ini. Mati yang kita jiwa.
Nah, akhirnya nampak sudah iwak tadi datanglah melobi kepada kerang. Kerang, ayo bang, nah kumpulkan kakawanan nikam, ambili mutiaranya, kita antarkan ke pinggir pantai. Pun kadang ini dicibuk terus busia apa? Busia karing mujur matian kita. Sudah akhirnya iwak-iwak tadi mengumpulkan mutiara, mengantarkan ke pinggir pantai. Sudah orang nang dia tadi itu mintanya seember, karena qanaah yakin rezeki dari Allah, mengambilnya seember aja. Nah, pembian ada seember aja, banyak lagi kecil lagi. Nah, ini orang qanaah minta lawan Allah segitu, ya segitu sudah. Ibarat berdoa tuh jujur banget, ya Allah kita duit 2 juta. 2 juta doang sudah. Nah, artinya tadi bila lebih dikasihnya kemana lagi. Nah, ini orang benar-benar qanaah, sudah merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dapat seember dan dibawa akhirnya seember tadi kepada raja. Raja tadi terbelalak matanya ngelihat, waduh, ada mau ditolak lagi ini nih. Nah, artinya apa? Ia benar-benar meyakini sesuatu itu datangnya dari Allah. Walau sesulit apapun keadaannya, yakini semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, magudir yakun, apa yang sudah ditakdir oleh Allah maka akan terjadi. La yakun hamuk magudir yakun. Ya, jangan banyak sumpah gundah gulana, apa yang sudah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Itu pelajarannya. Jadi kita harus yakin rezeki itu datangnya dari Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la